Oke, baik. Jadi pada hari ini kita masuk kepada topik lanjutan dari regresi linier sederhana. Jadi pada pertemuan tentang regresi linier sederhana kita membahas hubungan antara satu eh, variabel independen dengan satu variabel respon, ya. Oke, atau ini boleh juga kita bilang fiturnya ya, satu aja. Jadi di sini X ya kemarin, sedangkan ini adalah Y. Jadi ini problem pada regresi linier sederhana. Ya, ada kata-kata sederhana di sini. Oke. Nah, jadi pada uh, regresi linier sederhana ini, jadi kita mencari hubungan antara Y dan X-nya seperti ini. Kemudian dalam bentuk linier adalah beta 0 ya, tambah beta 1X. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Model yang kita, dari garis regresi linearnya. Oke. Sedangkan model datanya sendiri dibangkitkan melalui persamaan tambah epsilon. Epsilon ini random error ya. Jadi ini sudah dibahas pada slide sebelumnya. Oke, sedangkan model yang kita gunakan untuk prediksi pakai tanda head di atasnya itu adalah beta 0 head ditambah beta 1 head kalikan X. Oke. Nah, jadi dalam regresi linear ya dengan menggunakan LSE, masih ingat apa least square estimation. Nah, ini kita mencari beta 0 head dan beta 1 head sehingga apa? RSE-nya minimum. Oke. Minimum. Oke. Nah, itu yang kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas regresi multilinier. Oke. Jadi untuk variabel independennya ini lebih dari satu. Oke, jadi nanti kita mempunyai variabel independennya itu kita namakan X1, X2, X3 dan seterusnya. Tergantung jumlah variabelnya. Responnya tetap satu. Oke. Nah, jadi kita lihat pada slide berikutnya. Ya, ini sedikit review tentang regresi linear sederhana. Ya, jadi ini untuk dalam regresi linear sederhana kita hanya mempunyai satu prediktor, satu regresor atau variabel independen ya sama aja, namanya saja yang berbeda-beda. Kemudian model ya, aslinya atau model sebenarnya seperti ini, sedangkan yang kita prediksi seperti ini. Jadi yang model sederhananya itu yang bagian ini ya. Nah, itu garis yang berwarna biru, sedangkan yang kita prediksi berdasarkan data itu yang warna merah ya. Jadi tetap ada perbedaan ya antara model sebenarnya yang warna biru dengan model yang kita prediksi melalui data. Oke. Ini yang warna merah ya, yang Y hat yang warna merah, sedangkan yang ini yang warna biru. Oke. Nah, kemudian dalam multilinier ya kita lihat perbedaannya. Kalau linear sederhana kita hanya satu prediktor di sini. Kalau regresi multilinier kita mempunyai beberapa prediktor atau regresor. Ya, jadi kita lihat di sini modelnya dalam bentuk regresi multilinier. Y itu modelnya adalah sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. Oke. Jadi kita punya satu fitur pertama di sini tambah beta 2 X2, fitur kedua atau prediktor kedua sampai prediktor ke K. Artinya di sini saya mempunyai K prediktor. Oke. Oke. Kemudian parameter yang saya peroleh bukan K tetapi K plus 1. Oke. Jadi K plus 1. Oke, saya push dulu nih kayaknya.
Jadi K plus satu parameter ya. Kenapa K plus 1? Karena di sini kita punya beta 0 sebagai intercept-nya. Kemudian untuk koefisien regresinya, kalau dulu slope ya kita namakan, ini kita mempunyai K koefisien. Slope lah istilahnya ya, yang berhubungan dengan masing-masing prediktor atau regresor. Oke. Jadi pada para peserta kuliah diharapkan memahami perbedaan antara model dalam regresi linear sederhana yang melibatkan satu prediktor dengan model dalam regresi multilinear yang melibatkan lebih dari satu prediktor. Kalau dalam sini kita lihat ada K prediktor ya dalam persamaan yang kita buat di sini. Oke. Ada K variabel ya. Nah, jadi contohnya ini pada pertemuan pertama tentang regresi ya, kita sudah membahas tentang hal ini. Jadi di sini kita mempunyai 3 prediktor atau regresor atau variabel independen, yaitu iklan, besaran iklan di TV, besaran iklan radio, dan besaran iklan di koran ya. Jadi di sini X1-nya iklan di TV, X2-nya budget iklan radio, X3-nya budget iklan di koran, sedangkan Y-nya itu adalah penjualan. Oke, yang di sini di sini. Oke, jadi di sini kita mempunyai 3 buah variabel independen ya, atau prediktor ataupun fitur ataupun regresor. Oke. Nah, di sini kita ingin mencari bagaimana hubungan antara ketiga variabel ini terhadap penjualan. Jadi kalau di sini kalau kita gunakan hubungan linier berarti modelnya adalah Y sama dengan beta 0 ya, tambah beta 1 X1 ya. X1 di situ adalah budget iklan di TV ditambah beta 2 dikalikan X2. X2-nya itu budget iklan di radio ditambah beta 3 X3. Oke, jadi seperti itu kira-kira modelnya, kemudian ditambah error. Oke. Sebagai ini noise-nya ya, random error. Jadi ini adalah model untuk membangkitkan data kalau kita menggunakan model multilinear. Oke. Nah, untuk visualisasi secara grafis, mungkin kita hanya bisa menggambarkan regresi multilinear ini dengan 2 regresor ya. Kenapa dengan 2 regresor? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau satu regresor saja, ya, kalau satu regresor atau satu prediktor, ya, kita mempunyai regresi linear sederhana. Oke. Jadi grafiknya mudah aja, 2 dimensi ya. Jadi ini X, ini Y. Oke, garisnya seperti ini. Nah, kalau misalnya regresornya ada 2, ada X1 sama X2, grafiknya seperti ini, 3 dimensi. Oke. Di sumbu sini X1, di sumbu X2, dan di sini adalah Y-nya. Oke. Nah, tetapi kita nanti akan kesulitan melakukan visualisasi secara grafis kalau misalnya X-nya lebih dari 2, misalnya X1, X2, kemudian X3 ya kan. Kemudian kita plot terhadap Y. Nah, ini menjadi 4 dimensi dan ini tidak bisa kita gambarkan secara grafis seperti ini. Oke. Nah, di sini sebagai contoh kita mempunyai 2 regresor ya, X1 dan X2, kemudian variabel responnya Y. Nah, ini membentuk bidang 3 dimensi, sedangkan plotnya sendiri ini membentuk sebuah bidang atau plane ya. Kalau yang regresi linear sederhana kan dia membentuk garis. Oke. Sedangkan untuk 2 regresor dia membentuk bidang. Ya, bidangnya seperti ini. Ya, bukan berbentuk kurva misalnya 3 dimensi seperti ini bukan, tapi membentuk bidang lurus seperti ini. Oke. Jadi ini kira-kira kenapa kita memilih model seperti ini. Ya, jadi data yang kita peroleh juga ya kalau kita lihat secara visual itu membentuk sebuah bidang seperti ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita dalam regresi multilinear ini bagaimana kita melakukan atau membangun model untuk prediksinya. Ya, jadi sama saja. Kalau di sini kita mempunyai model dari regresi multilinearnya, true modelnya, model sebenarnya seperti ini, maka untuk model prediksinya sama. Yang tidak ada hanya ini,
kemudian beta nolnya kita ganti dengan beta 0 head, beta 1 dengan beta 1 head. Jadi yang akan kita prediksi di sini nanti ya adalah beta 0 head, kemudian beta 1 head yang kita prediksi ya sampai dengan beta K head. Jadi ada K plus 1 variabel yang harus kita prediksi. Ya, tergantung berapa K-nya. Oke. Kemudian definisi residual ya, ini sama dengan definisi pada regresi linear sederhana. Residual itu adalah selisih antara data kita yang sebenarnya dengan data yang prediksi. Oke. Kemudian di sini dalam melakukan estimasi parameter ya, kita harus menentukan nilai beta 0 head, beta 1 head sampai dengan beta K head sehingga RSS-nya minimum. Kita memperoleh nilai RSS yang paling kecil ya, di mana RSS di sini sama ya, definisinya seperti yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan sebelumnya. Oke. Oke. Nah, jadi di sini least square estimation kita problemnya seperti ini, sudah saya kemukakan sebelumnya, yaitu kita ingin menentukan beta 0 sampai beta K head sehingga kita meminimalkan RSS. Ya, ini ada typo, ini seharusnya meminimalkan. Oke. 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 Nah, dengan melakukan apa namanya? Least square seperti ini, ya, problem memecahkan least square seperti ini, kita harus memecahkan namanya persamaan normal atau normal equation di sini. Oke, persamaan normal. Untuk mendapatkan nilai beta 0 head sampai dengan beta K head. Jadi kita harus memecahkan persamaan di sini. Jadi di sini ada K plus 1 persamaan. Jadi kalau kita punya K regresor, ya, jadi nanti kita mempunyai persamaan normal sebanyak K plus 1. Jadi kalau pada contoh kita sebelumnya, yang budget iklan di TV, radio, sama koran, ya, jadi K kita sama dengan 3, berarti nanti kita harus memecahkan berapa persamaan? K plus 1 sama dengan 4 persamaan. Oke, bagaimana rumusan persamaannya? Ya, tinggal dilihat di sini polanya. Oke, jadi pada persamaan yang pertama kita punya N. Oke, N itu adalah jumlah data. Oke. Kemudian beta 0 head ditambah beta 1 head ya. Kemudian di sini oke, di sini adalah data XI1. Ya, ini data apa artinya? XI1 artinya apa? Kalau kalian lihat dari persamaan di sini. Ayo. Oke, kita lihat tabel sebelumnya. Nah, jadi kita lihat definisinya ya. Jadi pada regresi multilinear ya, jadi contohnya kita punya tadi misalnya X1, ada X2, kemudian ada X3. X1 tadi apa? Iklan di TV misalnya. Ya, ini saya misalkan ya. Kemudian ini iklan radio, X3 iklan koran. Oke. Nah, ini variabelnya. Ada 3 variabel, ada 3 regresor. Oke. Nah, X11 di sini artinya apa? Data pertama dari X1. Oke. X21 artinya adalah data kedua dari X1. Oke. Jadi sampai ke XN. Oke. Kemudian X12 artinya adalah data pertama dari X2. Jadi variabel yang di sini menunjukkan dia variabel keberapa. Oke. Sedangkan yang di sini 1, 2 sampai N ini data keberapa dia. Ya. Kemudian di sini lagi penjelasannya X22 berarti data kedua dari variabel kedua. Oke. Jadi kalau seperti ini saya buat X I K. Bacaannya apa? Data ke I dari
variabel X, K. Ya, oke? Nah, jadi supaya jangan membingungkan, mari kita lihat di sini lagi, grafik di sini. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi untuk di sini kita anggap ini kan X1 ya. Tuh. Jadi kan kita punya data nih, berapa biji kayak gitu. Mungkin ada 1000 seperti itu ya. Ini data pertamanya ya kan. Berarti ini apa? Kalau ini data pertama, kita namakan apa di sini? Untuk yang sumbu X-nya adalah X11 ya kan. Kalau ini misalnya untuk radio ini kan X2. Nah, ini data pertamanya misalnya. Berarti yang ini adalah X12. Oke? Sedangkan yang ini adalah misalnya ini data pertama untuk variabel X3. Berarti ini adalah X13 seperti itu. Oke? Ini untuk yang sumbu X-nya ya. Jadi kita ambil yang di sininya ya. Nah, untuk sumbu Y-nya juga sama ya. Ya, paham ya? Oke. Nah, untuk Y-nya sendiri ini harus hati-hati juga. Untuk Y-nya sendiri nanti ada Y1, ya, kemudian ada Y2, kemudian ada YN. Jadi di sini indeksnya ya, indeksnya itu tidak 2 digit ya, hanya satu saja, Y1. Maksudnya apa tuh? Nah, oke. Jadi di sini maksudnya adalah data pertama di sini ya, ataupun data pertama di sini dan data pertama di sini nilai Y-nya bagaimana. Jadi contohnya di sini kita lihat ada yang seperti ini, oke. Yang ini data kita anggap data pertama itu adalah yang ini dengan yang ini ya. Jadi kemudian kita hubungkan. Ini data pertama ya, X2 dengan X1 di sini. Oke. Oke. Nah, ini menghasilkan Y1 biji aja dia, pasangan datanya. Oke. Jadi koordinatnya adalah X11 ya, dari data pertama dari variabel ini, kemudian X12 itu akan menghasilkan apa? Y1 ya, karena data pertama dari X1 dan data pertama dari 2 menghasilkan Y1. Oke, pasangan datanya seperti itu. Kemudian apalagi X data keduanya dari variabel pertama, kemudian data kedua dari variabel kedua menghasilkan Y2 ya kan. Pasangan datanya seperti itu koordinatnya. Ya, jadi kalau kita ini dalam bentuk koordinat apa? X11, X12, kemudian Y1 ya kan. Baru bisa kita gambarkan grafik yang di sini. Oke? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi ini harus paham ya cara membaca datanya. Oke. Ada yang belum, oke, saya admit. Oke. Nah, oke, jadi saya harap cara pembacaan data yang di sini sudah paham ya. Ya, cara pembacaan data di sini sudah paham ya. Dalam tabel seperti ini tuh sudah paham seharusnya. Oke. Nah, jadi untuk persamaan pertama tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang ada di sini. Ya, karena kita di sini artinya ini berasal dari data, yang ini berasal dari data, berarti sudah pasti bisa kita hitung nilainya karena ini sudah ada nilainya. Yang ini juga sudah ada nilainya, yang ini juga sudah ada nilainya. Jadi nanti persamaan kalian itu tinggal nanti dalam bentuk variabel beta 0, beta 1 head, beta 2 head, dan beta k head. Oke. Yang lainnya nanti diganti dengan angka sesuai dengan data yang kita peroleh. Oke. Nah, cara memecahkan persamaannya ini nanti kalau untuk persamaannya misalnya 3 persamaan itu masih bisa kalian pecahkan secara manual ya. Tapi kalau nanti ada misalnya 100 persamaan itu udah susah ya, karena kita punya 100 data seperti itu. 100 variabel, sorry. Oke, atau 99 variabel. Ya. Jadi ini tergantung variabelnya. Ya, kalau variabelnya nanti banyak ya, itu mudah. Kalau masih misalnya 3 variabel seperti tadi, kita memecahkan 4 persamaan masih bisa lah kita lakukan secara manual ya, walaupun agak susah juga ya, karena biasanya kita paling sanggup 3 persamaan kayak gitu, karena kalian harus melakukan inverse kayak. Jadi ini untuk memecahkan persamaan ini kalian harus mempunyai pengetahuan tentang aljabar linier ya. Kalau untuk anak S1 Teknik Elektro yang berasal dari Teknik Elektro,
Ini seharusnya sudah bisa menggunakan teknik yang dipelajari dari aljabar linier untuk memecahkan persamaan normal ini, ya. Tetapi nanti kalau untuk jumlah variabel yang besar, itu nanti kalian bisa menggunakan software yang sudah ada, ya. Jadi misalnya menggunakan SPSS ataupun MATLAB ataupun software yang lain untuk memecahkan persamaan yang lebih dari 4, ya. Oke. Nah, jadi coba kita lihat, jadi untuk dua prediktor, ya, persamaan kita jadinya berapa? 2 ditambah 1, ya. Ingat rumusnya K plus 1. Jadi kalau K-nya 2, berarti jumlah persamaannya adalah 3. Jadi kita punya 3 persamaan seperti ini. Oke? Jadi persamaannya kira-kira bentuknya seperti ini. Ini yang kalian pecahkan. Oke? Ada 3 persamaan. Ya. Masih ingat ya, nanti cara memecahkan persamaan linear bagaimana? Ya. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Saya punya berapa prediktor di sini atau regresor kalau dalam data ini? Ada 2 ya, sudah ada di sini. Oke. Yaitu panjang wire di sini, wire length, kemudian die height. Oke. Ini dalam fabrikasi semikonduktor ya. Ini saya ambil contoh yang ada hubungannya dengan elektro ya. Jadi mungkin ada kalian nanti yang kerja di pabrik semikonduktor, ya, kalian belum tentu kerjanya di perancangan semikonduktornya, malah nanti di bagian misalnya supervisor produksinya, bagian saya seperti itu. Atau di bagian QA-nya, jadi kalian nanti harus melakukan pengukuran bagaimana hasil fabrikasinya. Oke, dan ini mau kalian analisis seperti itu. Oke, jadi kalian kumpulkan data. Di sini contohnya saya mempunyai data, ada 25 data. Ya, kemudian kalian ukur panjang wire, ya kan, kemudian high-nya bagaimana, kemudian kekuatan tariknya bagaimana. Oke. Nah, kemudian kalian ingin mencari hubungan antara ini X1-nya dan X2-nya dengan Y-nya itu bagaimana hubungannya. Oke, jadi di sini kita punya N sebanyak 25, kemudian kita punya dua variabel yaitu X1 dan X2. Oke. Nah, kemudian bentuk scatter plotnya juga berbeda ya. Kalau untuk satu variabel, ya, satu prediktor itu enak. Scatter plotnya hanya bentuknya seperti ini ya. Bisa kita lihat. Nah, kalau untuk dua variabel, contohnya seperti ini, nah nanti ini scatter plot seperti ini bisa kalian bangkitkan di MATLAB juga bisa, di SPSS mungkin bisa ya. Ini kalau nggak salah pakai Minitab kalau nggak salah. Oke. Jadi kita lihat ini bentuk grafiknya seperti matrik ya. Nah, bagian diagonalnya, kalian lihat ini adalah nama variabelnya, scatter plotnya. Oke. Nah, kalian lihat misalnya grafik yang ini menyatakan apa ini? Hubungan antara apa dengan apa kalau grafik yang ini? Kalau yang ini saja. Yaitu length dan strength ya kan, kalian lihat pertemuannya. Oke? Kalau scatter plotnya yang ini. Nah, kalau yang ini antara apa dan apa yang ini? Grafik yang ini antara apa dan apa hubungannya? Yang diplot. Length sama height, Pak. Iya, antara height sama strength. Oke? Jadi di sini yang kita plot itu adalah hubungan antara masing-masing variabel karena kita punya 3 ya kan. Strength ini yang Y-nya, ya. Oke? Sedangkan length sama height-nya ini, tingginya ini itu X1 sama X2-nya. Nah, jadi tetap di sini kita lihat sumbu Y-nya tetap si strength ini ya kan. Kalau kita lihat. Oke. Kemudian yang ini hubungan antara apa? Height dengan length ya kan. Dengan panjang ya. Jadi sekarang yang menjadi sumbu Y-nya adalah si panjang, bukan si strength ya. Oke. Jadi ini melihat hubungan di antara ketiga variabel ini bagaimana. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, length sama strength ini kira-kira kita lihat bagaimana hubungannya? Linear atau enggak linear? Kalau kita lihat dari scatter plotnya. Grafik yang ini. Linear ya kan, karena kalau kita tarik garis regresinya seperti ini. Kuat sekali hubungannya. Oke. Mudah kita tarik inferensi bahwa ini membentuk garis regresi linear. Oke. Nah, kalau yang ini, nah ini agak susah ya kan? Yang mana mau kita tarik garis dominannya nggak ada.
Oke, yang ini juga ya kalau kira-kira mungkin seperti ini juga. Tapi agak susah karena ini bentuknya ada datanya kayak pattern-nya agak susah bagian di sini dan juga bagian yang di sini. Agak menyebar bagian di sini. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ini bentuk scatter plot di mana kita mencari hubungan antara semua variabel yang ada di sana di apa? Di dalam pengukuran kita. Oke. Oke. Nah, kalau dalam 3 dimensi bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita punya 2 variabel tadi, 2 prediktor, bentuknya apa tadi? Membentuk plane ya atau bidang ya kan? Ya, jadi kalau kita gambarkan mungkin dia bentuknya saya nggak tahu ya, mungkin seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan secara 3 dimensi. Oke, bentuk bidang lurus ya. Seperti ini kira-kira. Jadi kalau ini kita hubungkan semua titik-titiknya. Ya, jadi di sini ada berarti pengukurannya ada berapa? 25. Ya, kita lihat di sini ada 25 titik di sini. Satu, ya boleh kalian hitung sendiri nanti saya kirimkan slide-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita mempunyai 25 pasangan data. Oke? Pasangan data. Oke? Nah, jadi contohnya di sini kita lihat untuk data yang pertama misalnya. X1-nya 2, kemudian X2-nya 50, kemudian strength-nya 9,95. Jadi koordinatnya apa? 9, terus apa lagi? 50. Ya. Kemudian berapa? Saya lupa. 2, 50, 9,95. Oke, ini 2 ya. Kemudian 9,95. Oke. Ini X1, 2 ini X1, kemudian ini X2, dan ini Y-nya. Oke. Nah, kita lihat X1-nya sama dengan 2. Yang mana dia? Kira-kira ini ya. Di sini 2 ya. Oke. Kemudian X2-nya 50. Berarti kira-kira di mana? Di sini ya. Ini 50 ya kan. Ini kan 0, 100 ya. Ini X2-nya. Kemudian Y-nya adalah 9,95. Berarti sekitar segini. Jadi ini adalah data yang pertama. Karena kalau kita lihat ini kalau kita sambung, ya, kira-kira koordinatnya yang ini. Berarti ini data yang pertama. Berdasarkan yang ini. Oke? Ya, jadi nanti boleh kalian cek untuk data-data berikutnya. Ya, ini visualisasi secara 3 dimensi. Oke? Nah, kemudian kita lihat normal equation-nya bagaimana. Oke? Kita lihat dulu. Oke? Jadi ini kita lihat persamaan awalnya. Oke? Ada 3 persamaan, ingat ya, kita punya 2 prediktor, berarti kita punya 3 persamaan, yaitu 2 tambah 1. 3 persamaan linear. Oke. Nah, rumusannya seperti ini. N-nya berapa? Ini bisa kita ganti. N berapa seharusnya? Sini. Jumlah data. Kita ganti dengan berapa di sini? 25. Oke. Kemudian beta 1. Nah, di sini apa? Jumlahkan semua data di mana? Jumlahkan semua data X untuk variabel pertama, ya kan? Jadi yang mana kita jumlahkan? Yang mana kita jumlahkan? Ini semua, 2 tambah 8 tambah 11, ya kan, data pertama ya kan? X1, variabel pertama. Jumlahkan semua data untuk variabel pertama. 2 tambah 8 tambah 11 tambah 10 sampai data ke 25 sampai sini. Nah, itu totalnya 206. Boleh kalian cek nanti. Nilainya adalah 206. Kemudian XI2 artinya apa? Kalian jumlahkan data semuanya untuk variabel X2. Oke, jadi yang kalian jumlahkan yang mana? Ini semua dijumlahkan. 50 tambah 110 tambah 120 tambah 550 dan seterusnya sampai yang di sini. Oke? Kemudian yang ini sigma YI. Artinya apa? Kalian jumlahkan variabel data untuk variabel Y-nya. Jadi ini semuanya dijumlahkan. 9,95 tambah 24,95 tambah 3175 sampai yang ini. Oke?
Oke. Nah, juga yang seperti ini juga kalian substitusikan. Ini nilainya berapa, ini nilai berapa. Yang ini adalah apa? Pembacaannya bagaimana ini? Bagaimana cara memperoleh variabel ini? X I 1 kuadrat. Apa bacanya? Bagaimana cara membacanya? Untuk yang ini, bagaimana cara membacanya? Cara menghitungnya? Kuadrat dari variabel X1, Pak. Iya, kuadrat dari uh, data untuk variabel X1. Oke? Jadi kalian kuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jangan dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Jadi caranya adalah apa? 2 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 11 kuadrat tambah 10 kuadrat dan seterusnya. Oke? Jadi sehingga nanti diperoleh nilainya adalah 2366. Ini kalian cek aja semuanya. Kemudian hal yang sama kalian lakukan ya. Nanti kita dapatkan persamaannya seperti ini. Betul? Jadi yang tidak kita ketahui di sini apa? Tinggal beta 0, beta 1 sama beta 2 yang harus kita pecahkan. Ya kan? Nah, kalau waktu kalian di S1 mungkin bentuk persamaannya adalah 2x tambah 3y tambah 4z ya kan sama dengan 10, kemudian x kurang 2y tambah 3z sama dengan 8 ya kan. Kira-kira seperti itu. Kalian dulu waktu di S1, kemudian atau mungkin sini setengah x ditambah 5y tambah 6z sama dengan 0 misalnya. Tentukan x, y, z-nya berapa gitu kan. Nah, kalau di sini ya x, y, z-nya kalian gantikan aja dengan beta 0, beta 1 sama beta 2. Kira-kira seperti itu analoginya ya. Jadi jangan terlalu terbawa dengan variabel-variabel apa yang kalian gunakan waktu S1. Jadi sebenarnya ini mudah ya. Jadi mirip dengan pelajaran S1, hanya di sini mungkin penamaan variabelnya saja yang mungkin kalian lihat, waduh ini susah sekali, padahal sebenarnya sama saja dengan pelajaran tahun pertama ya, algebra linear tahun pertama ya, waktu di S1 seperti itu. Ya. Nah sehingga kalau ini kalian pecahkan, nah ini dapatnya adalah beta 0-nya itu 2,2, beta 1-nya itu 2,7, dan beta 2-nya itu 0,01. Sehingga persamaan regresi kita adalah Y hat itu adalah beta 0 hat, ya, kita gantikan saja nilai beta 0 hat, ditambah dengan beta 1 hat X1, kita gantikan beta 1 hat-nya dengan ini, kemudian beta 2 hat kalikan X2. Oke, sudah dapat model regresi kita. Oke, jadi tahapannya udah jelas ya. Oke. Nah, kemudian ini juga bisa dibuat dalam bentuk matrik biar lebih mudah, karena nanti kalau dalam bentuk matrik ini bisa kita lakukan proses inverse ya, dan ini biasanya lebih mudah dikerjakan dengan MATLAB misalnya. Kalau ingin secara manual kita kerjakan tanpa menggunakan software khusus statistik misalnya seperti SPSS ataupun Minitab ya, ataupun software yang lain seperti itu. Jadi kita convert ke dalam bentuk matrik dan bisa kita pecahkan ya, dengan metode sederhana yang sudah pernah kita peroleh di aljabar linier. Oke. Nah, jadi di sini model kita buat dalam bentuk matriks seperti ini. Y ya, ini berisi data untuk Y ya, tadi Y1 sampai YN. Oke. Jadi ini bentuk vektor ya, vektor Y. Vektor Y ini berisi data untuk variabel Y. Oke. Kemudian X ini matrik, bukan vektor ya, matrik. Nah, lihat di sini kita mempunyai berapa kolom di sini kalau kita lihat dalam bentuk matrik di sini. Kita mempunyai K plus 1 kolom. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah prediktor kita. Oke. Kolom pertama ini enak, nilainya adalah 1 semua. Kolom pertama. Oke. Kolom kedua berisi apa? Semua data untuk variabel X1. Kolom kedua semua data untuk variabel X2 sampai variabel ke XK. Makanya kita mempunyai K plus 1 kolom.
Oke, ngerti ya? Karena di sini X1, X2 sampai ke XK. Data untuk variabel X1 sampai XK, kemudian yang kolom tambahan di sini nilainya satu semua. Oke. Nah, oke, jadi ini saya putus dulu sampai di sini, nanti saya lanjutkan karena waktunya udah 40 menit.